Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk seluruh mahasiswa yang mengontrak mata kuliah studi PB1. Untuk diketahui bahwa mata kuliah studi PB1 ini adalah mata kuliah yang di dalamnya akan mempelajari konten-konten, yaitu pertama, pentingnya mempelajari perjanjian lama. Yang kedua, tentang istilah perjanjian. Kemudian yang ketiga, persamaan dan perbedaan perjanjian lama dengan kitab suci Yahudi. Dan yang keempat, tentang hubungan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan yang kelima, geografi perjanjian lama. Serta yang keenam adalah tentang kronologi perjanjian lama. Inilah konten-konten yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah studi PB1 ini. Dan kita langsung saja masuk pada konten yang pertama, yaitu tentang pentingnya mempelajari perjanjian lama. Mengapa penting mempelajari perjanjian lama? Karena perjanjian lama itu adalah wahyu Allah. Untuk kita ketahui bahwa wahyu Allah adalah bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia. Ada dua jalur wahyu Allah ini. Yang pertama, Allah menyatakan diri kepada manusia melalui apa yang disebut dengan penyataan umum, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai general revelation. Nah, untuk wahyu umum ini Allah menyatakan diri melalui alam semesta. Kemudian Allah menyatakan diri melalui sejarah, dan Allah menyatakan diri melalui hati nurani manusia. Nah, sedangkan untuk penyataan khusus, ya, atau jalur yang kedua ini, dalam bahasa Inggris disebut special revelation. Di sini Allah menyatakan diri melalui firman dan melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, di dalam penyataan inilah Allah menyatakan diri kepada manusia, menyatakan rencana-rencananya kepada manusia. Itu dapat kita lihat di dalam surat Roma pasal 1 ayat 19 sampai 20. Kemudian Yesaya 52 ayat 10. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa pentingnya mempelajari perjanjian lama itu karena perjanjian lama itu adalah wahyu Allah. Wahyu Allah itu penting untuk kita pahami, ya, untuk kita pelajari, dan selanjutnya kita akan lihat di sini
tentang posisi daripada perjanjian lama itu sebagai wahyu Allah. Yang pertama, sebagai wahyu Allah, maka perjanjian lama itu adalah firman Allah. Alkitab sebagai wahyu Allah membuktikan tentang kebenaran ini. Itu dapat kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Yang berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan untuk kata segala tulisan. Maka segala tulisan yang dimaksud oleh teks ini adalah tulisan dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Seperti kita ketahui bahwa sewaktu Rasul Paulus berbicara tentang hal ini, yaitu ketika dia menulis 2 Timotius 3 ayat 16, Perjanjian Lama itu belum lengkap, ya, dan belum dikanonkan. Sehingga otomatis ketika dia mengatakan segala tulisan, ya, segala tulisan itu diilhamkan Allah, maka itu merujuk kepada kitab Perjanjian Lama. Ya, di dalam bahasa Yunani disebut passagraphe theopneustos, ya, yang artinya segala tulisan adalah nafas Allah. Segala tulisan dinafaskan Allah. Nah, berbicara tentang dinafaskan Allah, berarti tulisan itu datang dari Allah. Dan kita tahu bersama kalau kita belajar tentang pewahyuan, inilah yang kemudian disebut sebagai wahyu Allah. Jadi tidak dapat dibantah bahwa kitab suci Perjanjian Lama itu adalah firman Allah. Ya. Maka secara otomatis karena dia firman Allah, berarti dia adalah wahyu Allah. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat sebagai wahyu Allah, maka Perjanjian Lama itu tentu memiliki apa yang disebut dengan otoritas ilahi. Ya. Sekali lagi, sebagai wahyu Allah, Perjanjian Lama itu memiliki otoritas ilahi. Nah, kita akan lihat tentang hal ini. Tentang PL itu memiliki otoritas ilahi, ada bukti. Bukti yang pertama kita akan lihat di dalam Alkitab itu sendiri. Tentang bagaimana Perjanjian Lama itu memiliki otoritas ilahi. Jadi memiliki otoritas ilahi di sini artinya Perjanjian Lama memiliki kuasa yang dimiliki oleh Allah. Dalam hal ini Perjanjian Lama bukan dilihat sebagai penerima otoritas. Ya. Kedudukannya sebagai firman Allah menunjukkan bahwa Perjanjian Lama adalah Allah sendiri. Ya, seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya, kita tentu tahu tentang ayat ini. Ya, pada mulanya adalah firman dan seterusnya. Nah, perhatikan sekali lagi bahwa kedudukan sebagai firman Allah menunjukkan bahwa Perjanjian Lama itu adalah Allah sendiri.
Ya, itu sebabnya dia disebut memiliki otoritas ilahi. Alasan berikutnya adalah bahwa Yesus yang adalah Allah sendiri mengakui otoritas perjanjian lama. Misalnya waktu dia dicobai di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 atau yang paralel dengan itu di Injil Sinoptik, ya. Bagaimana dia mengakui, ya, tentang otoritas perjanjian lama. Juga ketika Yesus harus mengklaim kedudukannya sebagai anak Allah di dalam Yohanes 10 ayat 31 sampai ayat 36 dan masih banyak lagi, ya, ucapan Yesus yang mengakui tentang otoritas ilahi dari kitab suci perjanjian lama. Kemudian kalau kita melihat penulis perjanjian baru seperti Yakobus dan penulis kitab Ibrani, melihat bahwa perjanjian lama bukan sebagai rangkaian sejarah dan peraturan yang mati, tetapi merupakan kisah yang hidup tentang karya Allah yang menyelamatkan manusia. Itu dapat kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 23, kemudian Ibrani 4 ayat 12. Nah, selanjutnya kita akan melihat bukti di luar Alkitab. Ya. Mengenai bukti di luar Alkitab tentang otoritas PL, Bapak Gereja secara aklamasi menerima pengakuan akan otoritas perjanjian lama melalui pengkanonan Alkitab. Ya, dinyatakan bahwa masing-masing kitab perjanjian lama itu menunjukkan sifat yang tidak dapat dipisahkan dari pengilhaman ilahi. Kita sudah tahu kalau kita belajar tentang pengilhaman itu, maka itu tidak bisa dipisahkan dari wahyu Allah. Nah, disinilah letak, ya, asal muasal kenapa perjanjian lama itu disebut memiliki otoritas ilahi. Ya. Kemudian kita melihat di sini bahwa yang kedua, bukti di luar Alkitab, Allah lah yang memberi inspirasi kepada para penulis perjanjian lama. Itulah sebabnya sekalipun para penulis perjanjian lama hidup pada zaman dan latar belakang yang berbeda, berita yang mereka sampaikan tidak ada yang saling bertentangan. Malah sebaliknya memberikan satu benang merah atau sebuah hubungan di mana berita yang dimuat oleh para penulis yang berbeda latar belakang, berbeda karakter, dan berbagai macam perbedaan, ya, maka mereka ini menulis berita yang pada akhirnya semua mengarah kepada sebuah tujuan pemberitaan, yaitu menunjuk kepada pemberitaan tentang karya keselamatan Allah. Tentunya di dalam Kristus. Ya. Kemudian yang ketiga, bukti di luar Alkitab tentang otoritas perjanjian lama ini, secara praktis terbukti bahwa kitab-kitab perjanjian lama telah menjadi standar kebenaran dan memberi manfaat yang sanggup untuk mengubah kehidupan manusia, karena Allah lah
yang ada di balik penulisan ini. Jadi ini supaya kita dapat ketahui, dan untuk itu kita akan akhiri pertemuan kita yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan topik ini pada pertemuan yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian.